A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sayyidina wa habibina bil qasim Mustafa Muhammad wa ala alihi thayyibin at-tahirin washabihil mayamin. Wassalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita yang berkaitan dengan Daurul Insan fi Harakatit Tarikh, peran manusia dalam gerak sejarah. Pembahasan hari ini khusus kita akan mulai memasuki babak baru pembahasan tentang al-muhtawa dakhili yang berkaitan dengan karakteristik internal atau level internal manusia yang berkaitan dengan pemikiran dan iradah. Hal yang penting yang kita perlu bahas adalah berkaitan dengan al-masalul ala. Al-Quran mengatakan masalul ala, kehidupan manusia adalah Allah itu sendiri. Nah, masalul ala di sini saya mengartikannya sebagai role model kehidupan atau gambaran ideal tentang kehidupan, representasi ideal kehidupan itu sendiri. Nah, karena al-masalul ala berkaitan dengan role model ideal kehidupan manusia, maka di sana harus ada logika atau kaidah untuk membangun manusia itu sendiri. Sebelumnya kita sudah menjelaskan bahwasanya prinsip utama atau asas utama di dalam gerak sejarah itu adalah al-muhtawa dakhili alil insan, level internalnya manusia. Maka dalam level kedirian manusia atau level internal manusia ini, di sana akan ada bentuk atau ada bentuk dasar atau kaidah yang akan dijalani oleh manusia, hukum-hukum yang harus dijalani manusia. Nah, sekarang kita mungkin akan banyak atau mungkin memunculkan pertanyaan-pertanyaan, sebenarnya apa sih prinsip utama di dalam memahami prinsip utama di dalam memahami karakteristik internal manusia atau level internal manusia itu sendiri. Oke. Dari mana titik berangkat untuk memahami hal seperti ini? Dari mana titik berangkat untuk memahami hal-hal yang berkaitan dengan realitas internal manusia ini? Nah, itu mungkin yang menjadi pertanyaan-pertanyaan kita dalam pembahasan ini. Ketika kita berbicara tentang yang menggerakkan sejarah adalah pikiran dan iradah manusia, maka muncul pertanyaan lagi bahwasanya bagaimana kita bisa membangun hal seperti itu. Makanya di sini disebutkan bahwasanya al-masalul ala itu adalah logika untuk membangun manusia, karena harus ada role model yang ideal. Harus ada role model yang ideal di dalam kehidupan manusia ini. Nah, kita mengetahui bahwasanya pemikiran dan iradah manusia itu terrepresentasi di dalam tindakan-tindakannya, terrepresentasi dalam tujuan-tujuan yang ingin dicapainya, terrepresentasi dalam visi misi dalam gerak sejarah. Nah, karena dia adalah terrepresentasi dan dia berangkat dari sisi atau dari konsepsi manusia tentang sebuah tujuan, tentang sebuah kemajuan, tentang sebuah perubahan, maka di sana kita berbicara tentang representasi pemikiran dan iradah itu sendiri. Nah, inilah tujuan, inilah gagasan yang menggerakkan sejarah itu sendiri, yang kemudian kita akan lebih banyak membicarakannya dalam representasi paradigma berpikir. Akan kita berbicara tentang representasi dari paradigma berpikir kita. Apa sih yang menjadi representasi dari paradigma atau cara berpikir kita itu sendiri? Nah, karena gerak sejarah berkaitan dengan gerak sosial, gerak masyarakat, maka di sana kita bicara tentang tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Di sana kita berbicara tentang visi yang dibawa oleh setiap generasi atau setiap kelompok masyarakat. Nah,
tujuan-tujuan yang ingin dicapai, tujuan-tujuan yang dibicarakan, atau tujuan-tujuan yang dilakukan dengan gambaran-gambaran yang ada, memiliki peran penting dalam menghasilkan paradigma berpikir yang paling mendalam tentang kehidupan manusia itu sendiri. Paradigma berpikir yang paling mendalam atau paling transenden dalam diri manusia tentang gerak sejarah itu sendiri, dan bagaimana manusia memahami hal-hal yang transenden dalam dirinya, hal-hal yang sangat mendalam dalam dirinya. Maka itulah yang kemudian semestinya dibicarakan atau yang dibahas. Nah, karena tujuan berangkat atau dia titik tolaknya adalah pikiran gagasan manusia, maka kita harus memberikan sampai di mana batasan-batasan yang mesti dijalani oleh manusia. Nah, karena masalul ala adalah titik atau fondasi, titik tumpu atau titik berangkat, atau landasan untuk berangkat di dalam membangun atau dalam menguatkan al-muhtawa dahilinya manusia atau al-muhtawa dahilinya masyarakat manusia, maka di sini masalul a'la ini adalah konsepsi atau paradigma berpikir yang akan terbangun dalam diri manusia. Karena apa? Karena masalul a'la ini adalah berkaitan atau relasinya pada hakikat, pada hakikat atau relasinya pada eksistensi pemikiran manusia secara umum. Eksistensi pemikiran manusia secara umum berkaitan dengan kehidupan dan alam ini. Nah, ketika berkaitan masalul ala inilah nantinya berkaitan dengan hakikat kehidupan ini, gagasan-gagasan umum tentang kehidupan ini yang berkaitan dengan kehidupan dan alam, maka di sana kita harus memberikan gambaran yang jelas, batasan-batasan atau hukum-hukum yang harus berlaku di dalam kehidupan masyarakat manusia secara prinsipil. Kita harus memberikan gambaran atau batasan tentang hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat manusia secara prinsipil. Nah, karena bicara tentang relasi kehidupan manusia, relasi manusia dengan alam, dengan keberadaan yang ada di sekitar manusia, maka di sini membutuhkan cara pandang atau paradigma dalam berpikir. Nah, paradigma inilah kemudian terrepresentasi dalam setiap tindakan dan aktivitas masyarakat manusia. Karenanya, al-masalul ala atau role model ideal dalam kehidupan manusia berkaitan dengan hakikat yang atau eksistensi yang terrepresentasi dalam cara berpikir atau paradigma manusia, maka ini apa? Maka ini bicara tentang hal-hal yang maknawiyah. Berarti cara berpikir atau paradigma itu adalah berkaitan dengan hal-hal yang maknawiyah, berkaitan dengan realitas diri manusia itu sendiri, di mana dia akan berjalan dan relasinya dengan yang keberadaan yang lain. Itu karena kita tidak bisa menganggap bahwasanya manusia itu adalah penguasa bagi alam atau manusia itu harus menundukkan alam, karena di sini ada relasi yang kuat antara manusia dengan alam itu sendiri, antara al-insan wal kaun. Nah, di sini Al-Quran menggambarkan atau memberikan penjelasan, bahwasanya masalul a'la itu atau role model kehidupan itu, role model kehidupan itu atau masalul a'la atau role model kehidupan ideal itu adalah ilah, Tuhan, ilahun. Dia dinamai atau Al-Quran menyebutkan sebagai ilah. Nah, banyak ayat yang bisa kita temukan yang berkaitan bagaimana manusia membentuk gerak sejarah itu, mereka berangkat dari mana. Nah, inilah berkaitan dengan pandangan dunia dan ideologi
atau paradigma, cara berpikir, cara pandang dalam melihat sebuah realitas kehidupan manusia dengan keberadaan yang ada. Nah, Al-Quran ketika menyebutkan masalul ala, ketika menjelaskan tentang role model ideal dalam kehidupan manusia, maka di sana diajukan seolah-olah pertanyaan-pertanyaan yang mesti dijawab, pertanyaan-pertanyaan yang mesti kita jawab langsung. Tapi pertanyaan-pertanyaan ini pada dasarnya adalah pertanyaan yang sifatnya mengetuk batin atau mengetuk jiwa manusia. Ketika dalam ayat Al-Quran disebutkan, dalam surah Al-Furqan ayat 43 disebutkan, ara'aita man ittakhadha ilahu hawahu. Tidakkah kamu melihat, apakah kamu tidak melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya atau keinginan-keinginannya sebagai Tuhannya? Berarti di sini adalah ada sesuatu yang direpresentasi paling ideal dalam kehidupan. Ada sesuatu yang sangat berharga dan sangat bernilai di dalam kehidupannya. Makanya dia diposisikan pada posisi yang sangat ideal dan sangat tinggi. Nah, Al-Quran menggambarkan hal yang seperti apa? Seperti menjelaskan atau memberikan ciri bahwasanya ada orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sembahannya, sesuatu yang dijunjung tinggi, sesuatu yang sangat bernilai dan sangat berharga di dalam kehidupannya. Nah, makanya masalul ala dalam konteks seperti ini Al-Quran memberikan bermacam-macam atau berbagai macam beragam tentang model dari masalul ala itu sendiri, tentang gagasan ideal atau pandangan-pandangan ideal tentang kehidupan itu, apa yang kita junjung tinggi di dalam kehidupan. Nah, karena Al-Quran berikan gambar seperti ini, berarti kita bisa memahami bahwasanya ini adalah pertanyaan yang mesti kita kembalikan kepada diri kita, apakah benar bahwasanya kita menjadi bagian dari pertanyaan itu sendiri, atau menjadi bagian dari pertanyaan itu sendiri. Nah, karena berangkat dari hal ini, kita akan berbicara tentang masalul ala atau kategori atau jenis-jenis dari masalul ala itu sendiri. Yang bagaimana sih menjadi role model ideal dalam kehidupan manusia, atau menjadi representasi ideal dalam kehidupan manusia, atau titik bertolak ideal dalam kehidupan manusia. Penulis kitab membagi beberapa bagian, membagi tiga jenis atau tiga tingkatan dari masalul ala itu sendiri. Yang pertama adalah masalul ala yang rendah. Nah, masalul ala yang rendah ini apa? Dia berangkat atau dia digambarkan bertitik tolak. Titik tolaknya adalah berangkat dari realitas itu sendiri. Dia berangkat dari realitas itu sendiri. Masalul ala yang seperti ini adalah tidak pernah keluar dari kerangka realitas itu sendiri, atau mungkin kita bisa mengatakannya sebagai bagian dari realisme. Tapi realismenya adalah terjebak pada kejadian-kejadian atau realitas itu sendiri. Nah, apa yang dimaksud dengan masalul ala yang rendah ini yang berasal dari realitas itu sendiri? Manusia tidak pernah beranjak atau keluar dari kerangka seperti ini. Mereka bahkan terjebak dalam hal seperti ini. Mereka sudah menjadi bagian dari kehidupannya. Masyarakat manusia sudah menjadi bagian dari kehidupannya ketika berbicara masalul ala yang rendah ini. Bahwa gambaran pikiran manusia tentang masa depan, tentang apa yang akan terjadi di hari-hari yang akan datang, itu berangkat dari realitas-realitas yang hari ini yang tidak pernah mengeluarkan dia atau tidak pernah membawa dia pada sebuah perubahan. Makanya akan menjadi sebuah tindakan yang berulang-ulang dalam kehidupan manusia. Dia akan menjadi sebuah tindakan yang berulang-ulang. Atau kita bisa menyebutnya sebagai ritual tanpa makna. Atau kita bisa menyebutnya sebagai ritual tanpa makna yang mengharapkan perubahan di masa-masa yang akan datang, tetapi menjebak dirinya pada realitas yang terjadi hari ini, atau yang terjadi di dalam masyarakat itu sendiri. Karena manusia yang memiliki tujuan,
al-muhtawadahili, yang menggerakkan manusia, yang menggerakkan masyarakat manusia, yang menggerakkan sejarah manusia, yang menggerakkan sejarah itu sendiri, di sana memiliki tujuan-tujuan. Makanya ketika masalul ala yang rendah ini dia berangkat dari realitas materi, realitas material yang rendah, maka di sana juga tidak akan pernah keluar dari kerangka tujuan dan material itu sendiri, tujuan dan materi itu sendiri. Dia akan selalu berulang pada kasus-kasus seperti itu, makanya tidak pernah selesai. Nah, apa yang menyebabkan hal ini terjadi? Apa yang menyebabkan hal ini tidak pernah keluar dari kerangka seperti itu? Apa? Ada dua hal, ada dua sebab yang menyebabkan manusia memiliki gagasan seperti ini atau tidak pernah keluar dari kerangka jebakan realitas. Yang pertama adalah tentang kebiasaan-kebiasaan atau adat yang terus berulang-ulang. Manusia dalam kehidupannya kadang mengatakan bahwasanya inilah yang kami dapat dari generasi-generasi terdahulu kami. Apa yang dilakukan oleh generasi terdahulu dianggap sudah final. Sudah final tanpa kritik dan semuanya adalah model-model ideal. Padahal di sana terbuka ruang kritik. Di sana terbuka ruang untuk membicarakan kembali paradigma yang dibawa dalam setiap gerakan atau dalam setiap perjalanan sejarah manusia. Nah, yang pertama ini sebab yang pertama berkaitan dengan kebiasaan, adat, perbuatan-perbuatan yang berulang, yang tidak jelas dan ada kehilangan makna. Di sana merupakan sebab internal, sebab internal yang ada di dalam diri manusia, karena manusia tidak pernah membicarakan atau tidak pernah membangun paradigma lebih jauh tentang kehidupan, tentang manusia dengan alam ini, tentang kehidupan manusia dengan alam ini atau al-kaun. Nah, karena tidak pernah membangun atau tidak membangun paradigma yang berkaitan, paradigma kehidupan yang berkaitan dengan manusia dan alam ini sendiri, maka manusia akan menjebak dirinya pada realitas-realitas yang terjadi dan menjadi sebuah perulangan atau tindakan-tindakan berulang, atau kita menyebutnya sebagai ritual-ritual yang tidak memiliki makna, ritual-ritual kosong dalam kehidupan. Nah, konsekuensinya adalah ketika masyarakat manusia menjebak diri pada hal ini, maka mereka kehilangan identitas kemanusiaan. Mereka kehilangan identitas kemanusiaan, yang mana identitas kemanusiaan itu berkaitan dengan pikiran dan iradah yang membawanya pada sebuah tujuan-tujuan, pada tujuan-tujuan yang ideal. Nah, makanya dalam sejarah kita banyak membaca apa yang dilakukan oleh Nabi itu adalah mengembalikan kembali manusia pada jalan semestinya, mengembalikan kembali manusia pada jalan semestinya, mengembalikan kembali manusia untuk sampai atau berpegang kepada masalul ala yang hakiki, yaitu Allah, sesuatu yang disembah, sesuatu yang junjung tinggi. Apa yang dijunjung tinggi itu? Sesuatu yang junjung tinggi itu apa? Apakah dia memiliki nilai lebih? Apakah dia memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pandangan-pandangan kita yang lain? Nah, itulah kemudian membuat manusia. Ataukah kita bisa menyebutkannya sebagai manusia yang berjalan hanya berdasarkan panca inderanya? Manusia yang hanya berjalan, orang-orang yang mengulang atau terus menjalankan ritual-ritual seperti ini, atau hanya mengikuti tanpa memikirkan kembali cara pandang dan tujuannya, maka manusia sebenarnya adalah di sini manusia hanya berada pada level panca indera. Manusia yang hanya berada pada level panca indera, tapi tidak berada pada level manusia yang berpikir. Di sini manusia hanya berada pada level manusia yang berdasarkan panca indera saja, tapi tidak sampai atau tidak melampaui panca inderanya, atau tidak sampai atau tidak pernah sampai pada tingkat pemikiran manusia yang berpikir. Ini
persoalan yang penting membangun paradigma apa sesuatu yang paling bernilai di dalam kehidupan manusia. Ketika ini hilang, maka hilanglah semua pegangan manusia. Nah, ketika kita membaca ayat-ayat umpamanya dalam surah Al-Baqarah ayat 170, qalu bal natabi ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Okay. Mereka berkata bahwasanya mereka itu mengikuti apa yang telah diwariskan nenek moyang mereka, hanya mengikuti apa yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. Okay. Padahal nenek moyang mereka itu adalah orang-orang yang tidak mengetahui sesuatu pun. Okay. Mereka tidak mengetahui sesuatu pun dan mereka tidak mendapatkan petunjuk. Okay. Bagaimana bisa mereka mengikuti jejak seperti ini, ya, mengikuti jejak mereka yang Al-Quran menjelaskannya sebagai orang-orang yang tidak berilmu atau tidak berpikir, tidak menggunakan pikirannya, dan mereka tidak mendapatkan petunjuk. Atau mungkin ada juga golongan manusia mengatakan bahwasanya ini mungkin terjadi juga di zaman kita hari ini. Qalu hasbuna ma wajadna alaihi abana awalau kana abauhum la ya'lamuna syai'a wa la yahtaduna. Mereka berkata bahwasanya cukuplah apa yang mereka dapatkan dari nenek moyang mereka. Walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui sesuatu pun. Dan mereka tidak mendapati petunjuk. Itulah warisan nenek moyang kami, tapi tidak pernah memberikan paradigma baru dalam apa yang dilakukan oleh nenek moyang itu. Nah, masih banyak ayat-ayat yang lain. Qalu aji'tana litalfitana amma wajadna alaihi abana wa takuna lakumal kibriya'u fil ardi wa ma nahnu lakuma bimu'minin. Atanhana an na'budu ma ya'budu abauna wa innana lafi syakkin mimma tad'una ilaihi murib. Ini selalu berkaitan dengan ketika para nabi atau orang-orang soleh datang dalam sebuah kaum untuk mengarahkan mereka kembali atau memberikan kembali mereka petunjuk tentang manusia. Bagaimana kembali kepada fitrah manusia itu sendiri, tapi mereka mengatakan bahwasanya apakah kamu dengan berbagai macam bentuk pernyataan, apakah kamu akan mengeluarkan kami atau memalingkan kami dari apa yang telah dilakukan oleh nenek moyang kami. Itu ada dalam ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran mengabadikan hal seperti ini. Artinya apa? Manusia dalam kategori ayat-ayat ini, manusia tidak pernah keluar dari realitas yang berulang dan berulang. Makanya manusia tidak pernah berpikir pada sebuah tujuan yang lebih jauh. Tidak pernah berpikir, tidak keluar dari kerangka pemikiran atau tidak keluar dari kerangka panca indera. Makanya di sini disebut dengan al-insanu hissi. Dalam kasus ini penulis menyebutnya sebagai al-insanu hissi. Bahwasanya manusia yang berdasarkan panca indera, tidak pernah melampaui namanya pemikiran atau tidak pernah sampai pada sebuah gagasan atau paradigma baru untuk menafsirkan tentang kehidupan dan manusia. Al-insan wal kaun. Al-hayat al-insan wal kaun. Nah, sebab kedua adalah bicara tentang kekuasaan Fir'auni. Fir'aun menjadi simbol tentang tindakan sewenang-wenang atau istilahnya adalah despotisme, pemahaman yang despotik, despotisme, tindakan yang sewenang-wenang. Nah, karena kekuasaan Fir'auni atau kekuasaan yang despotik ini, yang telah terbangun dalam sistem sosial kehidupan manusia, maka manusia tidak pernah keluar dari kerangka seperti ini. Manusia akan berkompromi, manusia telah berkompromi dengan kehidupan sosial seperti ini sepanjang zaman dengan bentuk yang berbeda, dengan pola yang berbeda. Tapi pada dasarnya adalah mengeluarkan manusia dari kemanusiaannya, mengeluarkan manusia dari
paradigma berpikir yang jernih, yang jelas. Makanya ketika kita membaca ayat-ayat dalam Al-Quran yang berkaitan dengan perilaku-perilaku Fir'aun, maka di sana Fir'aun sampai pada puncak bahwasanya dia adalah Tuhan, sesuatu yang disembah, sesuatu yang sangat bernilai dalam kehidupan manusia. Dia menjelaskan dirinya sebagai ilah, sebagai Tuhan yang wajib atau yang harus diitaati oleh masyarakatnya. Fir'aun sampai pada puncak seperti itu. Makanya disebutkan bahwasanya sepanjang sejarah manusia akan selalu berhadapan dengan kondisi sosial seperti ini. Kekuasaan yang sewenang-wenang, kekuasaan yang despotik, kekuasaan yang melampaui batas. Makanya ketika Fir'aun dalam Al-Quran disifati sebagai toghut atau toghut, orang yang melampaui batas, maka disinilah kita bisa mengatakan bahwasanya tindakan-tindakan melampaui batas itu adalah sampai pada puncak penjajahan terhadap kemanusiaan. Manusia lupa dengan atau tidak sampai pada pemikiran paradigma yang sangat jernih. Mereka akan mengingkari apa yang ada di dalam pemikiran-pemikiran yang jernih. Umpamanya dalam ayat Al-Quran disebutkan dalam surah Al-Qasas ayat 38 dan Ghafir ayat 29. Dalam surah Qasas disebutkan bahwasanya waqala fir'aun ya ayyuhal mala ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Wahai masyarakatku. Ketika Fir'aun berkata wahai masyarakatku atau wahai penduduk, saya tidak mengetahui bagi kalian itu Tuhan selain saya, kecuali saya. Di sini Fir'aun mengatakan bahwasanya, penguasa mengatakan bahwasanya tidak boleh ada Tuhan selain, tidak boleh ada sesuatu yang disembah selain Fir'aun itu sendiri. Nah, ini dalam ayat seperti ini. Umpamanya di ayat yang lain dalam surah Ghafir, qala fir'aun ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabila rasyad. Fir'aun ini menganggap dirinya sebagai orang yang membawa manusia pada petunjuk. Disinilah permainan kekuasaan, permainan kata-kata yang digunakan untuk menjebloskan manusia atau menjebak manusia pada realitas, pada kerangka realitas bahwasanya seperti itulah kehidupannya, tidak akan pernah berubah. Nah, inilah yang dilakukan. Kemudian bagaimana Tuhan menjawab tindakan-tindakan Firaun ini? Ya. Kemudian summa arsalna Musa wa akhahu Haruna bi ayatina wa sultanin mubin ila fir'auna wa malaihi fastakbaru wa kanu qauman 'alin. Faqalu anu'minu li basyarain mislina wa qaumuhuma lana 'abidun. Oke. Kemudian Allah mengutus Musa dan saudaranya Harun, dengan ayat-ayatnya, dengan bukti-bukti yang nyata kepada Fir'aun dan masyarakatnya. Tapi mereka melakukan kesombongan, menyombongkan diri terhadap apa-apa yang dibawakan oleh Musa dan Harun. Ini yang terjadi. Makanya kita akan mengatakan kita ini adalah, mungkin ada istilah nanti muncul bahwasanya kita inilah bukan orang yang siap untuk mengubah keyakinan minna bihazal masalil ala, bukan orang yang siap untuk mengimani atau mengikuti atau meyakini role model kehidupan seperti ini, role model ideal kehidupan seperti ini yang dibawa oleh Musa. Inilah yang kemudian selalu beritakan bahwasanya Fir'aun selalu bertanya kepada masyarakatnya, apakah mereka akan keluar dari penyembahan-penyembahan yang sebelumnya telah mereka lakukan dengan datangnya Musa dan Harun. Makanya Fir'aun selalu menegaskan dirinya bahwasanya Fir'aun adalah Tuhan, tidak ada Tuhan yang dikenal olehnya selain Fir'aun itu sendiri. Nah, makanya di sini ada proses pemutlakan realitas sejarah.
ada proses pemutlakan realitas sejarah yang mana manusia tunduk di dalamnya dan tidak pernah keluar dari kerangka sejarah yang terbangun itu. Artinya manusia kehilangan gagasan-gagasan, manusia kehilangan irodah, dan manusia kehilangan tujuan dan cita-cita yang ingin dicapai dalam kehidupan. Maka disinilah gerak sejarah akan berada pada jalan yang atau gerak negatif. Kehilangan paradigma, kehilangan konsepsi, kehilangan paradigma, kehilangan konsepsi, atau kehilangan cara berpikir membawa kita pada sebuah kejemudan. Membawa kita pada sebuah kejemudan. Kejemudannya di mana? Kejemudannya adalah bahwasanya kita tetap mengikuti apa yang dilakukan oleh nenek moyang yang ada, yang nenek moyang kita. Karena itulah yang diwariskan, maka itulah yang kita ikuti, benar atau salahnya, tanpa memikirkan kembali benar atau salahnya ritual atau peninggalan-peninggalan yang jejak-jejak yang dilakukan diberikan oleh nenek moyang. Itu yang terjadi. Nah, makanya kita mendapati bahwasanya masalul ala yang rendah ini yang berangkat dari realitas atau berangkat dari atau menjebak diri pada realitas yang ada, maka sebenarnya kita telah kehilangan hakikat kemanusiaan dan telah kehilangan hakikat kehidupan karena membawa manusia pada representasi materialisme. Membawa manusia pada representasi materialisme. Nah, sementara ada dimensi lain pada manusia yang tidak berkaitan dengan dunia materi, dimensi ma'nawiyah atau dimensi rohaniyah. Makanya kita bisa menyimpulkan bahwasanya kenapa al-masalul ala atau role model ideal kehidupan yang rendah ini ada dalam masyarakat manusia. Yang pertama adalah sebab internal atau sebab yang berkaitan dengan jiwa manusia yang tidak siap untuk menerima sebuah perubahan. Yang kedua adalah sebab eksternal. Sebab eksternal ini adalah masyarakat yang digerakkan oleh kekuasaan yang sewenang-wenang atau kekuasaan yang despotik. Nah, ketika masyarakat digerakkan oleh kekuasaan yang despotik, maka mereka tidak memiliki pilihan, tidak memiliki pilihan untuk melawan atau berseberangan dengan gagasan yang dibangun oleh kekuasaan yang sewenang-wenang. Konsekuensinya adalah manusia kembali kepada atau jatuh pada lembah kejemudan. Manusia tidak bisa melakukan pembaharuan, melakukan inovasi, melakukan perbaikan-perbaikan di dalam kehidupannya. Nah, inilah konsekuensi-konsekuensi yang harus didapati dalam perjalanan manusia sepanjang sejarah. Baik, ini saja yang saya sampaikan hari ini dalam pembelajaran tentang al-masalul ala berkaitan dengan role model kehidupan yang ideal dalam kehidupan kita, sesuatu yang kita pegang, sesuatu yang kita junjung tinggi, dan sesuatu yang bernilai dalam kehidupan manusia. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.